Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 kelas D yang terdiri dari Nia Arbain NIM 130, Nadia Ainun NIM 135, Fitri Ainur Rohmah NIM 137 dan Agung Rizkoni NIM 163. Kami mengambil studi kasus tentang pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produksi usaha tani kedelai di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Fungsi produksi COP 12 yaitu suatu fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel, yaitu variabel yang satu disebut variabel terikat, yaitu variabel yang dijelaskan Y, dan variabel yang lain disebut variabel bebas atau variabel yang menjelaskan yaitu X. Untuk studi kasus, kita mengambil di Kecamatan Ngaringan yang merupakan penghasil kacang kedelai tertinggi di Kabupaten Grobogan. Namun pada kurun waktu 2005 sampai 2007 cenderung menurun. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh modal dan tenaga kerja sebagai variabel independen dan jumlah output atau produksi sebagai variabel dependen. Data yang diperoleh dan diolah didapatkan dari sumber skripsi yang dilakukan oleh Sokron Munzi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Semarang dengan judul Pengaruh Luas Lahan, Modal, dan Tenaga Kerja terhadap hasil produksi usaha tani kedelai di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Nah, data ini diuji dengan alat analisis SPSS dan Excel menggunakan uji asumsi klasik dan COP 12. Baiklah, kita masuk ke hasil dan interpretasi data. Yang pertama kita analisis uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Terlihat pada tabel bahwa masing-masing data berjumlah 20, di mana variabel K dan L merupakan variabel independen, sedangkan Q-nya adalah variabel dependen. K merupakan modal dan L merupakan tenaga kerja, sedangkan Q-nya merupakan output. Untuk interpretasinya, analisis pengujian normalitas yaitu jika nilai SIG pada tiap variabel lebih dari 0,05 maka variabel dinyatakan normal. Begitupun sebaliknya, jika nilai SIG pada tiap variabel kurang dari 0,05 maka variabel dinyatakan tidak normal. Nah, pada tabel diketahui bahwa variabel L dan K juga Q memiliki nilai SIG kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa variabel tidak normal. Yang kedua, uji linearitas. Terlihat 20 data. Ini tabel yang pertama itu output dengan modal. Kemudian yang bawah itu tabel output dengan tenaga kerja. Nah, dalam analisis linearitas, suatu hubungan regresi dinyatakan linear bila nilai linearity antar variabel independen dan variabel dependen adalah memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka setelah dianalisis hubungan regresinya di mana modal terhadap output memiliki nilai sig 0,000 yang artinya bahwa variabel dinyatakan linear. Kemudian L terhadap Q atau tenaga kerja terhadap output memiliki nilai signifikansi 0,014 yang artinya memiliki hubungan regresi linear. Kedua variabel ya, modal dan tenaga kerja terhadap output sama-sama memiliki hubungan regresi linear. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan pengambilan keputusan uji multikolinearitas yang digunakan adalah apabila nilai VIF
kurang dari 10, maka variabel tersebut dinyatakan bebas multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis nilai VIF, maka diperoleh variabel K atau modal sebesar 1,672 yang artinya lebih kecil dari 10 dan bebas multikolinearitas. Dan variabel L atau tenaga kerja nilai VIF sebesar 1,672 yang artinya lebih kecil dari 10 dan bebas multikolinearitas. Dasar keputusan yang digunakan adalah kriteria autokorelasi DW. Apabila nilai DW berada antara DU dan 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Kemudian bila DW lebih kecil dari DL, maka autokorelasi positif. Kemudian bila DW lebih besar dari 4 min DL, maka autokorelasi negatif. Dan bila DW terletak antara DU dan DL atau DW terletak antara 4 min DU dan 4 min DL, maka hasil tak dapat disimpulkan. Kemudian berdasarkan hasil analisis diketahui nilai DW adalah sebesar 2,372, diketahui nilai DL sama dengan 1,1 dan DU sama dengan 1,54. Kemudian diketahui nilai 4 min DU sama dengan 2,46 dan nilai 4 min DL sama dengan 2,9. Di situ terlihat bahwa nilai DW berada antara nilai DU yaitu 1,54 dan 4 min DU 2,46 sehingga dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Dari tabel tersebut menggunakan keputusan yaitu jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka dikatakan bebas heteroskedasitas. Nah, sebaliknya jika nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05 maka dikatakan terdapat heteroskedasitas. Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel K atau modal dengan nilai sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan dapat dinyatakan terdapat heteroskedasitas. Sedangkan variabel L atau tenaga kerja dengan nilai sig 0,342 lebih besar daripada 0,05 dapat dinyatakan bebas heteroskedasitas. Selanjutnya yaitu fungsi Cobb-Douglas. Di situ terlihat dari tabel fungsi Douglas-nya nilai interseptnya yaitu min 1,86. Kemudian langsung saja dimasukkan A-nya itu dieksponenkan dulu. Jadi hasilnya adalah 0,15. Kemudian A-nya nilai koefisiennya yaitu 1,18. Kemudian nilai betanya 0,16. Jadi fungsi produksinya yaitu menjadi Q sama dengan 0,2 dikalikan K pangkat 1,2 kali L pangkat 0,16. Sehingga elastisitas produksi didapatkan IP sama dengan 1,2 ditambah 0,16 sama dengan 1,36. Kemudian nilai EP sama dengan 1,36 ini termasuk ke dalam increasing return to scale. Karena beta 1 ditambah beta 2 lebih dari 1, itu artinya proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.